Semakin memanas, Nikita Mirzani menangis setelah mengetahui Loli sebagai anak kandungnya diperlakukan secara tidak wajar oleh Fadel. Hari ini ada 3 berita terupdate dan terbaru tentang Loli dan Nikita Mirzani. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Drama baru, kasus Loli semakin panas. Kini Nikita Mirzani libatkan anak aktor terkenal. Aktris Nikita Mirzani menghadirkan saksi penting dalam kasus dugaan pencabulan anak dan aborsi yang dialami putri sulungnya, Laura Meizani alias Loli, ke hadapan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Salah satu dari saksi yang dihadirkan Nikita Mirzani dalam kasus Loli berinisial A, yang merupakan anak dari aktor terkenal. Terkait hal ini, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani memberikan tanggapannya. Namun, Fahmi Bahmid mengaku tak tahu menahu tentang latar belakang saksi berinisial A tersebut. Menurut Fahmi, saksi inisial A itu yang berinisiatif sendiri untuk menjadi saksi dalam kasus Loli. Saya tidak tahu ya dia anak siapa, yang jelas dia berinisiatif sendiri, kata Fahmi. Saya hormati, tiba-tiba dia telepon saya. Bang saya yang tahu dan izinkan saya hadir untuk menjadi saksi. Tapi latar belakangnya saya tidak tahu, sambungnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, membenarkan adanya saksi inisial A yang merupakan anak seorang aktor terkenal. Itulah berita yang pertama tentang Nikita Mirzani dan Loli. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Polisi buka suara soal hasil visum Loli anak Nikita Mirzani. Seperti diketahui, hasil visum Loli telah dikantongi tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Fahmi Bahmid membeberkan hasil visum tersebut di depan publik. Namun, detail hasil visum Loli itu hanya pihak penyidik yang berhak menguak. Hasil visum itu ada di penyidik sudah. Cuma hasilnya saya nggak boleh sampaikan, kata Fahmi. Jadi kalau mau, supaya saya nggak melanggar hukum harus Anda mendapat informasi langsung dari penyidiknya, sambungnya. Meski begitu, Fahmi Bahmid telah melihat hasilnya, dan hanya bisa mengatakan ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada Loli. Sayangnya, ia tak bisa menjelaskan lebih detail terkait sesuatu tersebut. Jadi yang jelas, dari hasil visum yang saya dapatkan memang ada sesuatu yang luar biasa terjadi terhadap anak Nikita Mirzani, ungkap Fahmi Bahmid. Ya, visum ada. Hasilnya saya nggak boleh sampaikan. Tapi saya tahu karena itu menjadi haknya penyidik, lanjutnya. Fahmi pun memastikan kalau dari hasil visum itu, terdapat sesuatu yang terjadi dalam diri Loli. Saya nggak berani sampaikan, yang jelas ada sesuatu yang luar biasa terjadi dari hasil visum itu. Di sisi lain, Fahmi Bahmid memastikan laporan Nikita terhadap Fadel Badjideh terkait dugaan pencabulan anak dan aborsi masih bergulir. Ia bahkan meyakini dalam waktu dekat kasus ini akan menemui titik terang. Proses ini berlanjut. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini, kita bisa melihat kemajuan yang luar biasa. Karena kita juga berterima kasih kepada Polres Metro Jakarta Selatan, yang betul-betul memberikan perlindungan kepada Nikita terkait dengan persoalan anaknya, jelas Fahmi. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Nikita Mirzani nyatanya tak pernah coret Loli dari kartu keluarga. Terungkap alasan enggan anggap anak lagi. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid memastikan kliennya tak pernah mengeluarkan Loli dari daftar kartu keluarga. Sejak berseteru dengan Loli 2 tahun silam, Nikita selalu menyebut tak lagi menganggap gadis bernama asli Laura Meizani Nasru Asri Iti sebagai anaknya. Bahkan, Nikita terang-terangan mengklaim telah mendepak Loli dari kartu keluarga. Baru-baru ini, pengakuan Nikita itu dibantah oleh kuasa hukumnya. Dibeberkan Fahmi, Nikita tak pernah mengeluarkan Loli dari kartu keluarga. Menurutnya, itu bukan hal yang dengan mudah dilakukan begitu saja. Itu akta kelahirannya sama saya, ucap Fahmi. Nikita itu semua perbuatan hukum, pasti minta tolongnya ke saya, tandasnya. Selama ini, Nikita tak pernah meminta Fahmi mengurus untuk pencoretan nama Loli dari kartu keluarga. Sampai detik ini, saya tidak pernah mengajukan permohonan kepada pengadilan, ataupun kepada Dukcapil untuk mencoret seseorang yang bernama Laura. Tigas Fahmi. Ada sama saya kartu keluarganya, tambahnya lagi. Ditegaskan Fahmi, ucapan Nikita terkait tak anggap Loli anak lagi, hanyalah bagian dari caranya mendidik sang putri untuk kembali sekolah. Nggak ada itu mencoret, itu supaya dia sekolah lagi.
Dan itu adalah cara orang tua mendidik. Cara mendidik itu macam-macam. Orang tua memiliki teknis mendidik masing-masing, urai Fahmi. Itulah berita yang ketiga. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang keempat. Yakin Fadel di penjara, kata pengacara Nikita Mirzani. Jangan teriak aneh-aneh. Kami punya banyak bukti. Pemain film Nikita Mirzani yakin bisa menjebloskan TikToker Fadel Badjideh ke penjara. Sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Badjideh ke Polres Metro Jakarta Selatan tentang dugaan persetubuhan dan aborsi yang dilakukan Loli. Loli adalah anak Nikita Mirzani dari pernikahan pertamanya. Fahmi Bahmid, pengacara Nikita Mirzani, mengatakan, kliennya yakin laporannya bisa membuat kapok Fadel. Fadel Badjideh dijadwalkan dimintai keterangan sebagai terlapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, 27 September 2024. Jangan teriak yang aneh-aneh, kami punya banyak bukti, kata Fahmi Bahmid di Polres Metro Jakarta Selatan. Fahmi mengatakan, Nikita Mirzani sebagai ibu Loli sangat marah melihat anaknya menjadi korban dari perbuatan Fadel Badjideh. Nikmati saja perjalanan hidupnya, sebentar lagi dikasih pasal berlapis-lapis, nikmati jangan main-main. Ini perlindungan anak kecil usia 16 tahun, ucap Fahmi Bahmid. Ibunya sangat marah dengan persoalan ini, dan dia ingin melindungi anaknya, lanjutnya. Fahmi mengatakan, Nikita Mirzani baru saja menghadirkan saksi baru yang memperkuat laporannya terhadap Fadel Badjideh. Tambahan saksi baru ini dan beberapa bukti yang sudah diserahkan ke penyidik diharapkan Nikita Mirzani bisa menjebloskan Fadel ke penjara. Jangan tambah stres yang mendengar keterangan saksi baru ini, ucap Fahmi. Dan jangan terlalu banyak omong yang aneh-aneh, jelasnya. Dia sudah nggak bisa lari karena dikejar sama Nikita Mirzani, ucap Fahmi Bahmid. Berita selanjutnya. Ikut jemput Loli. Begini tulusnya persahabatan Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama. Penjemputan paksa Loli oleh Nikita Mirzani, di sebuah apartemen di Bintaro, Tangerang beberapa waktu lalu, jadi sorotan tajam. Salah satunya adalah karena kehadiran Dr. Oki Pratama. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa pemilik Beninges Klinik itu ikut hadir? Ternyata itu semua karena persahabatan Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama yang sudah berlangsung lama. Kehadiran Dr. Oki Pratama saat penjemputan Loli sempat memicu berbagai pertanyaan dari netizen mengenai hubungannya dengan Nikita Mirzani. Menanggapi hal tersebut, mantan istri Sajat Ukra itu menegaskan bahwa kedekatannya dengan Dr. Oki murni hanya sebatas rekan kerja dan persahabatan. Kedekatan Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama terjalin sejak sang aktris digandeng jadi brand ambasador Beninges Klinik. Dari situ, Nikita Mirzani kerap diundang ke berbagai event yang diadakan oleh Beninges Klinik. Kedekatan antara Nikita dan Dr. Oki pun tetap terjalin di luar pekerjaan. Salah satunya keterlibatan Dr. Oki Pratama dalam penjemputan Loli di apartemennya. Dalam penjemputan itu, Nikita Mirzani juga meminta Dr. Oki mendampingi Loli di dalam mobilnya agar bisa tetap dikontrol. Ketulusan Dr. Oki dalam membantu masalah Nikita pun mendapat pujian dari netizen.